beberapa lembar kertas yang Anda bawa bersama Anda hari ini? Iya, saya melaksanakan apa yang telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu. Anda menuliskan setiap situasi yang membuat Anda marah hingga minggu ini? Iya, saya bahkan menulis mengapa hal itu membuat saya begitu marah. Anda mau melihat? Tentu saja saya ingin melihat, cuman saya lebih suka ketika Anda menceritakan tentang beberapa di antaranya. Kalau Anda tidak keberatan, tentu saja. Tentu, baiklah. Saya akan mulai dengan yang pertama. Tidak lama setelah saya meninggalkan tempat ini minggu lalu, suami saya menelpon untuk menanyakan di mana saya waktu itu. Saya sudah memberitahu dia bahwa punya janji temu konseling sore itu. Jadi saya marah bahwa ia lupa dan menelpon saya menanyakan di mana saya. Setelah itu, ia menelpon untuk menyuruh saya mengambil beberapa bahan yang saya perlukan untuk makan malam. Karena dia lupa mengambilnya, padahal dia sudah saya minta untuk mengambilnya. Itu benar-benar membuat saya marah karena dia seharusnya sudah melakukannya. Saya ingin lebih memahami tentang apa tepatnya arti marah di dalam situasi seperti ini. Sebagai akibat panggilan telepon ini, seberapa marahkah Anda pada skala 1 sampai 10, di mana 1 itu sedikit tersinggung dan 10 siap membanting jendela? Oke, 10 siap membanting jendela ya. Mudah saja, saya waktu itu di 10. Begitu sampai di rumah, saya rasa ingin membanting jendela di rumah dan pintu setiap mobil yang sedang digarapnya. Baiklah, saya mengerti. Dan satu lagi, memikirkan tentang perilaku dan komentar suami Anda selama menelpon itu pada skala 1 sampai 10 lagi, di mana 1 hanya sedikit sembrono, tetapi mungkin tidak disengaja, dan 10 adalah hal terburuk yang mungkin dilakukan orang pada Anda. Saya rasa 10 lagi. Oke, kita akan kembali lagi ke sana sebentar lagi. Sekarang memikirkan situasi seperti ini, saya tahu Anda mengalami banyak masalah pada minggu ini. Dan saya akan membicarakan mereka setelah kita membahas masalah yang ini. Tetapi hanya dengan memberikan tentang panggilan yang dilakukan oleh suami Anda itu, Anda menyebutkan 2 hal yang membuat Anda marah pada minggu ini. Yang satu adalah suami Anda menelepon Anda ketika Anda sudah memberitahu suami Anda bahwa Anda ada sesi konseling pada hari ini. Dan yang kedua, di mana Anda meminta mengambil bahan-bahan yang mestinya sudah diambil. Betul begitu? Tepat sekali. Suami Anda tidak ingat Anda punya sesi konseling dan menelepon untuk menanyakan di mana Anda. Apa arti hari ini bagi Anda? Artinya dia tidak menyimak perkataan saya. Oke, jadi suami Anda tidak menyimak perkataan Anda. Apa artinya bagi Anda? Artinya dia tidak memperhatikan saya. Baiklah, suami Anda tidak memperhatikan Anda. Apa artinya itu bagi Anda? Artinya dia tidak peduli tentang saya. Kalau dia peduli, dia akan memperhatikan. Benar kan? Tidakkah dia akan memperhatikan jika dia memang peduli? Bagus Laila, saya tahu ini sulit bagi Anda. Namun kita tetap harus melanjutkan konseling ini. Jika ia tidak peduli kepada Anda, apa artinya itu bagi Anda? Artinya tak seorang pun peduli tentang saya. Saya tidak pantas dicintai. Siapa yang mau peduli tentang saya kalau bukan suami saya sendiri? Itu benar Laila. Anda percaya bahwa jika dia tidak memperhatikan Anda atau tidak ingat apa yang Anda katakan, maka dia pasti tidak peduli dengan Anda. Jika dia tidak peduli dengan Anda dan juga tentang Anda, maka Anda tidak pantas dicintai dan tidak seorang pun peduli dengan Anda. Ya, Anda benar, tepat sekali. Oke, mari kita lanjut ke panggilan telepon tadi jika Anda sudah siap. Anda tadi mengatakan bahwa ada bagian lain dari percakapan itu yang membuat Anda gusar. Dia meminta Anda mengambil bahan-bahan yang seharusnya diambil. Anda mengatakan bahwa dia seharusnya sudah melakukan itu. Iya, dia harusnya melakukannya. Sayalah yang harus memasak dan saya mengalami pekan yang benar-benar buruk. Yang mungkin masih Anda ingat dari cerita saya sebelumnya. Saya muak dengan segalanya dan dengan semua orang dan dia tahu itu. Hal yang paling kecil yang mestinya dapat dilakukannya adalah mengambil bahan-bahan yang ada di toko. Karena dia punya waktu banyak. Dia tahu betapa lelahnya saya dan dia memilih tidak mau membantu saya. Meskipun ia hanya perlu mengangkat salah satu jarinya untuk itu.
Oke, baiklah, terdengar tidak asing ya. Tetapi kita akan melakukan hal sama seperti yang baru saja kita lakukan untuk membantu kita mengatasi masalah ini. Anda mengatakan bahwa waktu itu dia tahu Anda lelah dan bahwa Anda mengalami pekan yang sangat buruk. Tetapi dia memilih tidak membantu Anda. Apa artinya itu bagi Anda? Saya melihat kemana arahnya. Dia tahu saya lelah dan muak dengan segalanya, tapi dia toh tidak melaksanakan perintah saya. Berarti saya bukan prioritas baginya, bukan? Oke, jika Anda bukan prioritas baginya, apa artinya itu bagi Anda? Saya rasa itu berarti saya tidak terlalu penting. Iya. Jika Anda tidak terlalu penting baginya, apa artinya itu bagi Anda? Ya Tuhan, saya rasa itu berarti seperti satu hal yang sudah saya ketahui, bahwa saya tidak penting, saya tidak cukup baik. Baiklah Laila, apakah Anda melihat adanya persamaan antara pernyataan ini dengan pernyataan yang Anda katakan beberapa saat lalu? Maksud Anda ketika saya katakan bahwa tak seorang pun peduli tentang saya? Ya, itu yang saya maksud. Ketika saya mengatakan bahwa saya tidak penting, bahwa saya tidak cukup baik. Ya, benar. Oke, saya dapat melihat persamaannya. Saya tidak patut dicintai, saya tidak cukup baik, itu serupa. Laila, setiap orang memiliki keyakinan yang semacam ini. Dan kita membawanya kemana-mana setiap hari. Kadang-kadang kita bahkan tidak tahu apa saja keyakinan itu. Atau bahwa keyakinan itu ada karena mereka telah begitu lama menjadi bagian dari diri kita. Sehingga kita tidak sadar bahwa mereka ada. Akan tetapi, kamu harus percaya. Mereka mengontrol bagaimana kita menafsirkan sesuatu. Bagaimana kita merasakan apa yang kita lakukan. Karena mereka semua demikian kuat dan kita sangat meyakininya. Saya berani bertaruh, Laila, bahwa keyakinan-keyakinan yang baru saja kita ungkapkan, keyakinan-keyakinan yang Anda miliki adalah inti dari banyak hal yang Anda tuliskan di kertas Anda. Saya berani bertaruh bahwa jika itu mengulangi proses ini, untuk setiap situasi yang ada di daftar itu, kita mungkin akan menemukan keyakinan yang sangat-sangat mirip pada sebagian besar di antaranya. Bagaimana menurut Anda, Laila? Saya dapat melihatnya. Ya, saya baru saja mempertanyakannya dalam kepala saya. Dan saya dapat melihat kemana arahnya. Ke arah yang sama, benar. Akan tetapi, cara bertindaknya kadang-kadang tidak adil bagi saya. Saya tidak mau memaklumi semua hal buruk yang dia lakukan. Saya tidak mau bertanggung jawab untuk perilakunya. Tidak, Laila, Anda tidak perlu bertanggung jawab. Sama sekali tidak. Kita tidak akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Akan tetapi, sebaliknya, yang dapat kita lakukan adalah memfokuskan pada bagaimana hal itu mempengaruhi perasaan Anda, reaksi Anda, dan perasaan marah yang sedang Anda alami. Perasaan-perasaan yang membuat Anda merasa begitu buruk tentang diri Anda sendiri. Oke, kita bisa melakukannya. Saya ingin menangani ini dengan dua cara. Pertama, saya ingin kita memikirkan alasan-alasan alternatif untuk perilaku suami Anda. Setelah itu, saya ingin kita memikirkan kembali bagaimana perilaku orang lain membentuk diri Anda. Oke? Oke, saya bisa memikirkan beberapa alasan lain untuk perilakunya. Baik, bagus. Ketika saya memberitahunya tentang sesi konseling saya, saat itu ia sedang berada di bawah kap sebuah mobil. Dan barangkali dia harus benar-benar berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dan mungkin saya mengambil waktu yang salah untuk memberitahu dia. Bagus, yang lain? Dia terdengar benar-benar khawatir ketika menelpon. Seakan-akan tidak bisa menemukan saya. Lalu menjadi sangat khawatir atau semacamnya. Begitupun mungkin jika dia seperti itu. Dia mungkin hanya khawatir tentang apa yang akan dimakannya untuk malam itu. Saya tidak tahu, mungkin. Itu mungkin. Jadi bahwa dia begitu disibukkan oleh pekerjaannya. Sehingga dia tidak benar-benar menyerap apa yang waktu itu
kamu katakan? Dan apa janji-janji temu yang telah Anda lakukan? Dan juga mungkin bahwa dia mengkhawatirkan Anda ketika dia tidak dapat menemukan Anda. Iya, memang mungkin. Bagus, jadi ingatkah Anda ketika saya sedang meminta Anda untuk menilai perilakunya selama panggilan telepon pada skala 1 sampai 10, di mana 1 hanya sedikit sembrono, dan tetapi mungkin bukan secara sengaja, dan 10 adalah hal terburuk yang dapat dilakukan orang pada Anda. Iya, Anda mengatakan 10, mutlak 10. saya ingat. Sekarang, dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang baru saja kita bicarakan tadi, bagaimana jika Anda menilai perilaku-perilaku pada skala 1 sampai 10 yang sama? Pasti jauh lebih rendah, 2 atau 3 barangkali. Apakah mungkin sekali bahwa hal ini adalah alasan yang lebih akurat untuk perilakunya? Sekarang sangat mungkin ketika saya memikirkannya secara rasional. Ya, Jadi karena itu mungkin, dan sekarang Anda menilai perilakunya 2 atau 3. Tetapi reaksi Anda adalah 10, membanting jendela. Bagaimana pendapat Anda? tampaknya sedikit ekstrim. Saya harus mengakui bahwa saya banyak bereaksi dengan hal seperti itu. Kadang-kadang saya merasa buruk setelahnya, tetapi lalu saya marah lagi dan bahkan tidak punya waktu untuk memperbaiki dan meminta maaf. Rasanya seperti segera setelah saya berpikir bahwa reaksi saya mungkin terlalu berlebihan. Salah satunya membuat saya marah lagi. Ya, lebih mudah untuk terjadi lagi ya jika tiap kali seseorang lupa apa yang Anda katakan atau lupa melakukan permintaan Anda. Anda menafsirkan bahwa itu Anda tidak cukup baik dan tidak pantas dicintai. Sangat masuk akal. Apa yang akan saya lakukan untuk itu? Pertanyaan yang sangat bagus. Kita sudah membuat begitu banyak kemajuan. Anda sudah bekerja begitu keras hari ini. Saya ingin Anda tahu bahwa keyakinan-keyakinan tersebut tidak berkembang dalam semalam. Keyakinan-keyakinan tersebut berkembang selama lebih dari 40 tahun. Dan Anda dibutuhkan cukup banyak waktu untuk mengubahnya. Tidak lebih dari 40 tahun, saya harap. Tidak lebih dari 40 tahun, akan tetapi pasti akan perlu banyak waktu dan kerja keras tentu saja ya. Seperti yang kita lakukan di sini pada hari ini. Saya bisa melakukannya. Jadi mari kita beralih ke cara kedua. Yang saya inginkan untuk menangani ini, ingat saya tadi mengatakan bahwa pertama-tama saya ingin kita memikirkan alasan-alasan alternatif untuk perilaku suami Anda. Dan kita baru saja melakukannya. Lalu setelah itu, saya katakan bahwa saya ingin kita memikirkan kembali bagaimana perilaku orang lain membentuk diri Anda. Ingat? Saya masih ingat. Mari kita lakukan itu. Oke, baiklah. Dengan risiko Anda akan marah lagi, mari kita anggap bahwa ada kemungkinan suami Anda itu tidak peduli tentang Anda, bahwa Anda tidak penting baginya. Anda sebelumnya mengatakan bahwa itu berarti Anda tidak pantas dicintai dan tidak cukup baik. Akan tetapi, apakah memang benar begitu? Apakah benar-benar harus berarti begitu? Cukup buruk kalau suami kita sendiri tidak peduli. Pasti ada artinya. Ya, pasti ya. Memang pasti ada artinya. Bagi saya, hal itu berarti suami Anda tidak peduli. Akan tetapi, apakah itu harus memiliki arti yang berbeda? Apakah pikiran dan perasaannya tentang Anda harus membentuk diri Anda? Maksud Anda, apakah itu harus berarti bahwa tak seorang pun menganggap saya penting atau cukup baik atau pantas dicintai? Tepat sekali. Apakah itu harus berarti seperti itu? Tidak, saya rasa tidak begitu. Hal itu hanya bahwa dia tidak peduli. Apakah hal itu terasa sangat buruk? Akan menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan ya, tentu saja. Tetapi bukan hal yang terburuk. Bukan berarti bahwa setiap orang merasakan seperti yang kita rasakan. Benar. Itu benar sekali ya, Laila. Anda lihat,
Anda sampai di sana sekarang ya, tidakkah terasa berbeda? Rasanya aneh. Hal yang sangat baru bagi Anda ya, untuk berpikir dengan cara seperti itu. Memang akan tetapi, anggap saja Anda berpikir dengan cara seperti itu selama percakapan telepon, waktu Anda bersama suami Anda ya. Beberapa saat yang lalu kita telah mengubah persepsi dan penilaian Anda tentang perilakunya. Sekarang mari kita anggap bahwa Anda sudah memiliki persepsi itu ya. Selama percakapan telepon waktu itu, apakah Anda pikir reaksi Anda juga akan 10 membanting jendela? Sangat jauh dari itu. Mungkin saya bahkan akan merasa sedikit sedih, bukan marah. Anda tahu, sedih mungkin perubahan yang menyenangkan dari marah terus-menerus.